Nama saya Diozi Anugrah Sarining Darha. Beberapa di antara mereka memanggil saya Diozi, Yosi, bahkan karena beberapa di antara mereka menganggap pengejaan nama saya susah, akhirnya ada yang memanggil saya Dosi. Namun, sekarang rekan kerja, kolega bisnis mengenal saya dengan nama Zizi. Saya lahir di salah satu kota kecil di Jawa Timur, yaitu Madiun, pada tanggal 2 Agustus 1994. Saya terlahir dari orang tua yang sangat luar biasa dan sederhana kehidupannya. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Singkat cerita, jarak saya dengan adik laki-laki saya cukup jauh, yaitu 14 tahun. Hal inilah yang membuat saya tumbuh menjadi salah satu orang yang sangat perfeksionis. Karena saya sudah terbiasa dengan berbagai macam tuntutan yang diberikan oleh orang tua saya. Saya tahu mereka hanya ingin melihat saya menjadi orang yang luar biasa di kemudian hari. Sampai sekarang saya memang adalah orang yang sangat senang tampil di depan umum untuk menyampaikan sesuatu hal ataupun untuk berdebat. Bahkan terkadang saya merasa bahwa saya ini terlalu over pede terkait sesuatu hal. Namun rasa percaya diri saya yang sangat tinggi ini juga mampu mengantarkan saya untuk selalu berkontribusi di suatu organisasi. Dari berbagai macam aktivitas organisasi yang saya lakukan menghantarkan saya untuk ingin melanjutkan studi di ilmu komunikasi. Sebuah ilmu di mana saya berpikir pada saat itu bisa mengantarkan saya menjadi artis, atau kalau tidak minimal bisa sering bertemu dengan artis ataupun menghandle acara besar yang ada di stasiun TV swasta. Namun singkat cerita, takdir Allah mengantarkan saya berkuliah di jurusan psikologi Universitas Brawijaya Malang. Sebuah takdir yang membuat saya sedih pada saat itu. Namun ternyata pikiran saya pada saat itu telah terpatahkan setelah 4 tahun berikutnya. Sebuah takdir yang membuat saya berucap syukur tak ada hentinya, menjadi Diozi atau Zizi yang sekarang. Berbagai macam kegiatan kepanitiaan dan organisasi kampus saya ikuti. Saya pernah menjabat sebagai staf divisi Humas BEM FISIP Universitas Brawijaya. Saya juga pernah menjabat sebagai sekretaris divisi Humas Himpunan Mahasiswa Psikologi Universitas Brawijaya Malang. Dunia organisasi dan kepanitiaan tidak membuat saya terlena dengan kewajiban saya sebagai seorang mahasiswi. Alhamdulillah, saya bisa menyelesaikan studi tepat waktu dengan predikat sangat memuaskan. Kesibukan kuliah, organisasi, dan kepanitiaan kampus membuat saya bertemu banyak orang dari berbagai macam jurusan dan dari berbagai macam universitas. Pelan tapi pasti keinginan saya mulai terwujud sedikit demi sedikit. Pertemuan saya di salah satu acara, yaitu pemilihan putra-putri psikologi, adalah permulaannya. Di mana pada saat itu seseorang yang cukup berjasa di kehidupan saya ini menjadi salah satu pengisi materi terkait modeling. Kak Saza namanya. Kak Saza adalah seorang duta wisata Indonesia beberapa tahun yang lalu. Dia pula lah yang mengenalkan saya dengan sebuah dunia yang saya dambakan dari dulu, yaitu dunia komunikasi. Yang pada akhirnya saya bisa bergabung dengan salah satu wedding organizer ternama di kota Malang. Handle event adalah sebuah pekerjaan yang sudah saya cita-citakan dari dulu.
Kepulangan saya ke Madiun ini membuat semuanya hilang dalam sekejap. Dan semua kembali seperti dulu kala. Singkat cerita, saya pun sudah bekerja sebagai HRD di salah satu sebuah perusahaan properti yang ada di Madiun. Ya, kurang lebih selama 1 tahun saya ada di sana. Saya merasa hidup saya sangat monoton sekali, termasuk aktivitas yang saya lakukan sudah seperti robot, yang sudah terjadwalkan mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Sampai pada akhirnya, di tahun 2017, di saat saya masih bekerja di suatu perusahaan, salah satu sahabat saya yang sudah seperti adik saya sendiri menyarankan saya untuk membuka jasa wedding organizer di kota Madiun. Sebuah usulan yang membuat saya tertawa terbahak-bahak pada saat itu dan merasa hal itu tidak akan mungkin saya lakukan. Mengingat saya tinggal di salah satu kota kecil di mana tingkat konsumtivitas orang-orang masih sangat kecil. Ditambah produk yang saya jual ini adalah produk jasa. Namun dengan kemantapan saya mulai memikirkannya lebih serius, mulai dari konsep, manajemen pasar, logo, sampai dengan nama panggung dari wedding organizer. Sampailah pada sebuah nama dan logo yang sudah disepakati. Dia hanya selalu ingin ada di belakang layar. Dialah yang ada di balik kesuksesan saya selama ini. Dia adalah Merina. Yos itu orangnya first impression nih ya. Pertama kali ketemu Yos itu kepikiran nih anak manja banget deh kayaknya. Kenapa kok bisa ikut event gitu kan, anak manja kayak Dozi gitu. Terus pikiran yang di Dozi manja itu terpatahkan ketika kita event bareng. Tapi ternyata Dozi itu anaknya cekatan banget dan langsung ngeh apa yang kita mau gitu. Jadi dia kayak oke Mer aku bisa, oke aku bisa ini itu. Wah gila gitu. Terus tapi dia juga sedikit drama sih ya anaknya. Dia tuh kalau dimarahin orang, kalau tertekan dengan keadaan tertentu itu pasti nangis. Ya ampun Mbak Dozi, aku selalu bingung tuh ya kadang, loh kamu kenapa tiba-tiba itu dia nangis terus kamu kenapa Mbak? Nggak apa-apa, aku tadi ada masalah sama tukang atau apa. Oh my god Mbak Dozi, it's okay, kita bertemu dengan banyak orang gitu. Terus someday kita ketemuan di perpustakaan UB kalau nggak salah itu ya. Terus kita jajan ngobrol-ngobrol kecil juga lah di situ. Terus deh bentar lagi aku lulus balik ke Madiun lagi terus gitu. Terus habis itu ya Mbak, terus kamu gimana, mau kerja apa gitu kan. Terus nggak tahu aku juga mau kerja apa ya, kayaknya aku bukan tipe yang suka rutinitas kayak gitu. Jadi dia sukanya tuh yang bebas gitu. Nah terus kan kita berawalnya nih dari kita sering event bareng ya, sering ikut event. Terus kenapa kamu, terus terceletuklah ide kenapa kamu nggak coba aja Mbak punya WO di kota asal kamu, kota Madiun. Kan secara di Malang juga kita udah banyak banget nih WO, sedangkan di Madiun kan jarang ya, kayaknya masih nggak ada lah orang tahu WO itu apa di Madiun gitu kan. Nah terus dari sana Dozinya selang beberapa hari dia terpikirkan lagi, Dek enaknya kalau mau bikin WO kita bikin nama apa ya gitu. Nah, terus dari situ kita mikir beberapa nama muncul tapi kok nggak dapet artinya gitu kalau menurut aku. Jadi waktu itu coba aku searching juga, kok kepikiran is gitu. Is kan artinya kalau bahasa Inggrisnya easy sih. Easy itu mudah ya kan. Dari kata-kata mudah tuh kita terpikirkan kayak yaudah kita buat easy aja. Maksudnya easy itu kalau kita bikin WO tujuannya apa sih? Tujuannya kan memudahkan pemangku hajat atau yang punya hajat nih biar acara pernikahannya menjadi mudah, biar dia nggak repot-repot mempersiapkan apapun, dan ada kita di situ. Kita hadir sebagai
yang ikut membantu pemangku hajat dalam melaksanakan pernikahan. Nah, harapan saya untuk Mbak Diozi dan Is Wedding Organizer, semoga kedepannya lebih, pertama khususnya lebih banyak klien lah, nggak hanya di Madiun, bisa di kota-kota lain. Dan Is Wedding Organizer juga nggak membatasi klien hanya di Madiun loh ya, kita bisa terbang kemana saja. Terus harapannya juga semoga kru Is Wedding Organizer semakin solid dan semakin kompak lah ya dalam bekerja. Semakin kita bisa enjoy bareng, kerja sambil enjoy dengan membantu memudahkan acara pernikahan klien-klien kita. Sukses terus Mbak Diozi, semangat. Dan akhirnya terpilihlah nama Is Wedding Organizer dengan logo yang mewarnai Instagram official dari Is Wedding Organizer. Dengan berbagai macam diskusi, perdebatan, dan berbagai macam pertimbangan, pada tanggal 13 Februari 2017, Is Wedding Organizer lahir pertama kali di Kota Madiun. Pesan saya, jika apa yang kalian inginkan saat ini belum tercapai, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Namun, Tuhan sedang merencanakan yang lebih baik lagi, supaya kalian mau untuk memperjuangkannya. Kalau bukan kita yang menghargai diri kita sendiri, siapa lagi? Video ini saya persembahkan spesial untuk sebuah impian, cita-cita, dan harapan yang indah dan besar. Happy 3rd anniversary Is Wedding Organizer. Is Wedding Organizer, my team, my family.